Halo semua ya, kembali lagi pada video pembelajaran front end web development menggunakan React.js. Dan pada video kali ini kita akan membahas lebih dalam terkait JSX dan rendering elements. Nah, pada video sebelumnya kita udah membahas dasar-dasar JSX dan aturan-aturan penggunaannya. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa atribut penting lainnya yang sering digunakan di JSX dan mungkin nanti kita bahas perbedaannya dengan yang di HTML. Nah, pertama ada class name, lalu ada HTML4, lalu ada atribut camel case, ada atribut boolean, dan ada inline styling. Nah, kita coba langsung aja masuk ke VS Code-nya. Kita delete dulu, kita kosongin, pastiin folder kosong. Teman-teman udah masuk ke VS Code, udah masuk ke directory yang teman-teman buat. Lalu, dan untuk disclaimer, untuk saat ini dan seterusnya kita akan menggunakan build tools menggunakan Vite. Jadi kita akan meninggalkan build tools CRA. Jadi teman-teman bisa mengikuti proses instalasi menggunakan Vite. Langsung aja kita npm create vite add latest. Kita tunggu sebentar. Oh, sorry, add latest spasi titik, jangan lupa. Kita pilih React, lalu JavaScript. Nah, oke, udah selesai. Lalu kita lanjut npm install. Kita tunggu sebentar. Oke. Oke. Nah, udah. Lanjut npm run dev. Kita copy. Sini kita copy, kita paste. Nah, kalau proses instalasinya berhasil, teman-teman akan lihat logo Vite plus React di browser teman-teman. Nah, seperti ini adalah tampilan awal React menggunakan Vite. Nah, sorry. Nah, sekarang kita tutup dulu terminalnya. Mari kita lihat isinya. Nah, sekarang kita kosongin dulu. Ini kita hapus. Juga kita hapus. Oke. Nah. Sebentar, sorry. Ininya nggak usah dihapus. Yang dihapus ini aja. Nah, ini juga dihapus. Ya, nggak apa-apa. Ini dihapus. Kita sisakan satu fragmen kosong. Nah, oke. Kalau ketika teman-teman belajar HTML kemarin, teman-teman mungkin udah sempat praktek membuat sintaks HTML. Contohnya div. Biasanya kalau di HTML biasa, kita ngasih nama kelas tuh kayak gini ya, kelas misalnya container. Nah, tapi kalau di JSX, teman-teman nggak bisa seperti ini. Yang harus teman-teman lakukan adalah menggunakan atribut class name. Nah, langsung ada muncul suggestion-nya. Kita enter class name container. Jadi seperti ini. Jadi teman-teman perlu ingat ketika memberikan nama kelas, gunakan class name. Nah, selanjutnya mirip dengan kelas, ada atribut for di HTML. Biasanya kita gunakan for ini untuk memberikan label ke form input. Nah,
Nah, kita bisa coba buatkan di sini ada label. Nah, langsung keluar nih HTML4. So kita kasih dia name. Nah, nama. Di sini ada input. Nah, tipenya text. Placeholdernya masukkan nama. Nah, di sini kita bisa lihat ketika labelnya diklik. Oh, sorry, kita tambahkan ID dulu di sini. ID-nya name. Nah, ketika labelnya diklik, nah dia akan aktif si inputnya karena HTML4 ini merujuk ke ID. Nah, kalau di HTML biasa kemarin teman-teman mungkin pakainya for terus dikasih ID-nya yang harus dipanggil. Tapi di JSX kita menggunakan HTML4. Kalau kita pakai for biasa, dia nggak error. Cuman dia ya tidak bisa digunakan di JSX. Nah, seperti itu. Lalu ada namanya atribut camel case. Atribut camel case. Nah, kita bisa contoh nih. Ada input tipenya text. So kita bungkus dulu dengan div. Di sini ada input tipenya text, misalnya placeholder, masukkan jurusan, label HTML4 jurusan, saya di sini ID-nya jurusan. Nah, kita bisa buat ini input ini ada namanya kalau di HTML read only seperti ini. Tapi kalau di JSX kita menuliskan atribut ketika 2 kata atau lebih. Kita ketika mungkin lebih dari 1 kata ya. Yang biasanya di HTML itu dipisahkan dengan strip kayak on atau read only. Jadi kita pakai camel case read only gini. Nah, misalnya jadi ketika read only ini digunakan untuk inputnya tidak bisa dimasukkan value. Jadi dia cuma bisa dibaca aja, read only seperti itu tulisannya. Nah, lalu juga ada atribut boolean. Nah, kita bisa div lagi di sini. Misalnya kita copy di sini angkatan. Di sini kita return, kita hapus ID-nya angkatan. Nah, ini kan dia read only. Nah, read only ini sebetulnya dia adalah atribut boolean. Jadi ketika dia atribut boolean, maka kita bisa tentuin dia jadi false misalnya. Nah, ketika dia false, atribut ini otomatis akan jadi false. Jadi karena read only-nya false, jadi kita tetap bisa nih masukin. Misalnya ini jadi masukkan angkatan seperti itu. Nah, saya masuk angkatan 22. Nah, cuman yang jurusannya tetap dia nggak bisa tuh.
Jadi sebenarnya read only ini ketika dia true, dia nggak usah dikasih value juga nggak apa-apa. Tapi ketika dia false, kita harus kasih value-nya. Pakai sama dengan buka kurawal dan tutup kurawal false. Seperti itu. Nah, lalu ada namanya inline styling. Inline styling seperti apa? Nah, di sini kita bisa tambahin inline styling menggunakan, kalau teman-teman kemarin udah familiar dengan JS DOM, nah kita bisa langsung di sini style. Nah, dia harus menggunakan objek. Nah, misalnya display flex. Nah, gitu. Misalnya terus flex direction row kolom. Nah, terus ini kita bungkus. Div. Nah, kita mungkin kasih background colornya tuh blue misalkan. Nah, nanti muncul blue-nya. Terus misalnya kita kasih padding, misalnya kita kasih 10 pixel, nah akan muncul paddingnya. Nah, jadi di JSX kita melakukan inline stylingnya dengan gaya JavaScript. Jadi properti CSS yang biasanya kita tulis pakai strip, nah itu nggak akan bisa. Jadi kayak misalnya background color kayak gini, dia nggak bisa, di error ya. Makanya kita harus pakai namanya background color blue. Seperti itu. Nah, ini adalah pendekatan, salah satu pendekatan. Teman-teman bisa ada pendekatan yang lain, jadi dipisah objeknya. Misalnya cons button styles sama dengan objek colornya blue misalkan. Background colornya black misal. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa di sini ada namanya, ada button. Nah, style ya, dia adalah button styles. Nah, itu. Jadi misalnya di sini ada button click me, gitu. Nah, dia jadi terpisah nih si stylingnya menjadi objek. Jadi dari objek tersebut dimasukin menjadi value di sini. Jadi teman-teman bisa pilih nanti mana yang teman-teman suka, apakah langsung di inline atau dipisah stylingnya. Dan itu mungkin untuk JSX syntax. Nah, sekarang kita komen. Oke. Nah, mungkin kita sekarang lanjut ke yang kedua adalah embedding expressions dalam JSX. Nah, di embedding expressions dalam JSX ini kita bisa menampilkan variabel, lalu melakukan operasi matematika, lalu mungkin memanggil fungsi atau menggunakan objek. Nah, cuman penting untuk di garis bawahi bahwa kamu hanya bisa menyematkan ekspresi JavaScript di dalam kurung kurawal. Kamu nggak bisa menyematkan pernyataan seperti if statement atau for loop secara langsung. Jadi kita nggak bisa nih for loop atau if. Jadi cuma bisa variabel, operasi matematika, function, dan menggunakan objek. Langsung aja kita praktekin di sini. Misal kita buat di sini ada namanya const username.
misalnya Fikri. Ini kita komen aja dulu. Ini kita komen username Fikri. Lalu kita masukkan, kita buat JSX di dalam variabel. Misalnya greeting sama dengan A1 misalkan. Hello user. Nah, di sini kita bisa panggil nih komponen ini. Greeting. Kalau dia muncul, kita coba ya seperti ini. Username A1 hello Fikri username. Nah, jadi kita bisa embed atau menyisipkan expression di dalam JSX. Jadi misal kita punya variabel yang isinya adalah nama. Misalnya di sini namanya Fikri. Lalu kita mau tampilkan nih di JSX-nya. Kita bisa seperti ini. Jadi ini adalah value-nya. Lalu ketika kita mengembed value atau variabelnya, kita bungkus dengan kurung kerawal. Seperti itu. Ini untuk menampilkan variabel. Nah, kita juga bisa menampilkan operasi matematika. Misalnya gini, ada const number 1 sama dengan 10, const number 2 sama dengan 5. Ini. Nah, kita bisa nih pakai misalnya H2, hasil penjumlahan number 1 tambah number 2. Nah, keluar 15. 10 tambah 5, 15. Itu. Nah, kita zoom sedikit. Nah, ini untuk operasi matematika. Nah, kita juga bisa manggil function nih. Misalnya kita mau bikin function gini. Function for mat name. Kita terima parameternya user kayak gini. Nah, user ini nantinya jadi objek ya. Jadi kita return user first name tambah user last name. Misalnya kayak gini misalnya. Nah, lalu kita buat nih objeknya, misalkan const user sama dengan ini, first name nya Muhammad, lalu last name Hubaib. Saya gini. Nah, kita bisa nih manggil. Misalnya kita pakai H3. Selamat datang user format name user. Nah, jadi kita bisa memanggil function di dalam JSX menggunakan embedding expression JS ini. Nah, user ini mengacu dari objek di sini yang kita jadikan sebagai parameter.
Nantinya si format name ini akan mengembalikan user first name ditambah user last name-nya. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Oke. Nah, oh ya. Jadi kita udah coba embedding expression dalam JSX. Kita udah coba menampilkan variabel, operasi matematika, function, dan juga objek di dalam JSX-nya. Lalu selanjutnya kita komen dulu yang sekarang. Nah ini juga kita komentar sini. Oke. Nah selanjutnya kita akan belajar JSX sebagai expressions. Nah JSX sebagai expressions ini gimana? Jadi kita nyimpen JSX ke dalam variabel, atau kita nerusin JSX sebagai argumen untuk sebuah function. Atau mungkin nanti ada case-nya juga kita mengembalikan JSX dari function. Dan mungkin juga kita akan menggunakannya dalam conditional atau loop. Ya, tapi mungkin ini dengan batasan tertentu dan akan kita bahas lebih lanjut next time. Nah, karena JSX ini adalah ekspresi, kamu dapat menggunakannya dimanapun, dapat menggunakan ekspresi JavaScript lainnya. Nah, ini memberikan fleksibilitas yang luar biasa dalam membangun UI yang dinamis. Langsung kita coba praktekin. Jadi misal kita bikin di sini variable const context sama dengan kita bikin tag p selamat datang. Nah, lalu di dalam function ini kita bisa panggil nih misalnya div terus welcome text. Nah, selamat datang yang muncul button. Nah, jadi kita bisa menginsert atau embed si JSX sebagai expressions. Jadi kita bisa masukin JSX ke dalam variable kayak gitu. Ini contohnya. Nah, untuk pemanggilannya dia menggunakan dibungkus dengan kurung kurawal seperti itu. Nah, lalu kita juga bisa meneruskan JSX sebagai argumen function. Contohnya gimana? Coba kita komentar dulu ini. Nah, di sini kita coba buat namanya function wrapper props. Dan dia akan mengembalikan return setelah div props children. Nah, kita bisa namanya nanti ada children sini. Nah, mungkin coba kita kasih styling sedikit. Style border 1px solid black. ID-nya 10 pixel. Nah, kita mau bikin ini nih. Bikin apa ya? Semacam pembungkus wrapper. Jadi komponennya nanti dibungkus wrapper yang punya border 1 pixel solid dan warnanya black. Dan kita juga kasih padding 10 pixel. Jadi misalnya gini, di function up ini kita return, kita panggil komponennya wrapper.
Lalu di dalamnya kita masukkan A1. Ini adalah konten di dalam wrapper. Lalu P, konten ini diteruskan sebagai children. Teman-teman kan kemarin sudah belajar apa itu children ya. Jadi di HTML ini children itu adalah tag-tag HTML yang berada di dalam tag parent-nya. Nah, kita jadi bisa passing nih JSX ini sebagai argumen function, sebagai props. Nah, tapi nanti untuk apa itu props kita akan bahas lebih lanjut pada video selanjutnya mungkin ya. Oke. Lalu kita juga bisa mengembalikan JSX dari fungsi. JSX dari fungsi. Misalnya di sini kita punya namanya function greeting. Bukan. Get greeting. Ada is log in. If is log in-nya true, kita akan return A1. Selamat datang. Else return A1. Silahkan login. Nah, jadi kita punya function di sini. Get greeting namanya. Nah, get greeting ini digunain buat apa? Kita mau ngecek nih, apakah user ini udah login apa belum. Kalau udah login, dia akan mengembalikan JSX namanya selamat datang yang dibungkus dengan tag H1. Tapi kalau dia belum login, nah kita kembalikan nih, silahkan login terlebih dahulu, seperti itu. Nah, jadi misalnya kita pakai bikin const is login sama dengan true, misalnya gini. Nah, misalnya div, kita panggil nih functionnya si get greeting ini. Get greeting is login. Nah, karena is login-nya true, maka yang muncul adalah selamat datang. Tapi ketika is login-nya dia false, nah yang muncul adalah silahkan login. Nah, lalu mungkin untuk penggunaan dalam conditional atau loop kita akan bahas next. Untuk saat ini kita nggak akan bahas dulu. Lalu selanjutnya kita masuk ke conditional rendering dasar. Kita akan coba bahas penggunaan if statement di luar JSX. Lalu nanti kita bahas juga menggunakan operator ternary. Operator ternary itu apa? Nanti kita coba praktekin langsung. Lalu ada juga menggunakan operator logika dan atau and. Gitu. Nah, conditional rendering itu apa sih? Conditional rendering adalah kemampuan untuk merender elemen atau komponen yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Nah, ini adalah fitur yang akan teman-teman banyak gunain nih dalam pengembangan aplikasi React.js. Nah, kita lanjut aja. Mungkin kita bisa
hapus dulu aja biar gak terlalu berantakan. Kita tulis ulang function app return kita export. Nah, misalnya kita punya komponen lain nih, misalnya kita punya function user greetings props yang mengembalikan return H1 selamat datang kembali. Nah, gini-gini nggak perlu kita pakai Nah, kita juga punya function namanya guest greeting lalu return H1 silakan masuk. Nah, di sini kita bisa buat function greeting props. Kita coba apa namanya? Coba mirip yang tadi. Mungkin kita, kalau teman-teman masih ingat, di get greetings. Jadi ketika dia is login, masukkan selamat datang. Kalau dia belum login, silakan masuk gitu ya. Nah, kita bisa nih lebih advance ya, mungkin yang lebih common, lebih umum dipakai di React. Misalnya const is login, sekarang props is login, if is login, maka user greeting, else user greeting. Nah, kita bisa nih, jadi if else ini kembalinya adalah komponen, dan komponen user greeting ini kita definisi di atas, itu selamat datang kembali. Dan guest greetingnya dia akan memunculkan heading 1 silakan masuk. Nah, export default function app. Nah, di sini kita tinggal panggil aja nih if misalkan. Terus ada 2 greeting. Yang satu is loginnya dengan true. Aduh, salah. Yang satu is loginnya false. Nah, oke, selamat datang kembali. Seperti itu. Kalau keluar. Oke. Lalu yang kedua ada menggunakan, kalau yang tadi menggunakan if else, sekarang kita menggunakan operator ternary. Nah, kalau kita pakai ternary, kita nggak pakai seperti ini. Oh, ini kurang. Return ya, makanya dia nggak muncul. Nah, ini silakan selamat datang kembali, dan yang guest greeting silakan masuk. Tuh. Nah, kalau pakai ternary dia sintaksnya agak sedikit berbeda. Ini kita komen dulu.
Jadi gini nanti. Ini nggak apa tetap kita pakai, tapi ini nggak kita pakai. Nah di sini kita coba bikin dulu variabelnya consist login misalkan true gitu ya. Jadi di sini kita coba panggil nih is login gitu kan. Kita ngecek dulu nih is loginnya true atau false gitu kan. Nah is login kita pakai ternary tanda tanya. Nah di ternary ini setelah tanda tanya adalah kondisi ketika dia true, kita mau return apa atau kita mau ngembaliin apa. Misal kalau kita ini is login, kita panggil namanya ada user greetings gitu kan. Nah tapi kalau dia false, yang kita panggil adalah guest greetings. Nah gitu. Jadi ketika kita ngecek nih is login ini true atau false, kalau dia true, panggil komponen user greeting. Tapi kalau dia false, yang dipanggil adalah guest greetingnya. Coba kita ganti jadi false, gitu kan. Nah, silakan masuk. Tuh. Nah, ini untuk penggunaan operator ternary. Jadi penggunaan operator ternary adalah shortcut untuk if else. Tapi perlu digarisbawahi bahwa ternary ini hanya bisa membandingkan satu nilai ini. Jadi kita punya is login nih, kita mau ngecek nih dia true atau false. Ketika dia true, ya dia setelah tanda tanya yang akan dijalankan. Kalau dia false, yang dijalankan adalah setelah tanda titik 2. Seperti itu. Nah, lalu ada namanya, nah kita ini hapus dulu. Kita hapus. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan operator logika dan. Nah, jadi misalnya kita buat ada namanya function. Nah, ini kita buat komponen baru. Props namanya mailbox. Jadi kita mau ngecek apakah jumlah pesan yang belum dibaca itu lebih dari 0 atau enggak. Kalau lebih dari 0 tampilkan. Kalau dia 0 nggak usah ditampilkan. Jadi nanti mungkin kita coba tulis dulu const read messages kan, props read messages. Lalu return ini kita bungkus dengan div. Dan di sini ada h1 hello. Juga ada ini. Kita ngecek nih unread messages dot length. Jadi nanti unread messages ini adalah isinya adalah string yang berisi array. Jadi kita ngecek nih, apakah unread messages length-nya ini lebih dari 0. Kalau dari 0, maka kita tampilkan komponen ini, H2. Nah, kayak gini. Anda memiliki unread messages. Pesan belum dibaca. Oke gitu. Nah misalnya di dalam app ini kita coba pakai message-nya yang ada isinya. Messages dengan hello. Terus react misalkan. Selamat. Misalnya ada pesan lagi, mohon maaf gitu. Lalu kita
return, kita return komponennya mailbox. Nah, kita masukin unread messages-nya dengan messages. Sorry. Nah, jadi ketika unread messages ini dia salah. Coba. Nah, ketika si messages ini ada isinya, array ada isinya nih. Nah, dia akan coba nih ngecek. Kita kan nerima komponen ini, kita manggil komponen mailbox. Lalu kita kirim propsnya. Namanya unread messages. Nah, di sini kita ngecek unread messages ini length-nya lebih dari 0 atau enggak. Kalau lebih dari 0, kita akan tampilkan berapa pesan yang ada di dalam array tersebut. Nah, karena kita bikin ada 4 indeksnya di sini, jadi muncul di layar bahwa Anda memiliki 4 pesan belum dibaca, seperti itu. Oke. Nah, ini untuk menggunakan operator logika dan. Nah, lalu selanjutnya kita akan coba rendering list sederhana. Ini kita hapus dulu. Ini kita hapus lagi. Nah, misalnya dalam function app ini kita coba const numbers, array isinya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, di sini kita akan menggunakan metode array namanya map. Jadi misalkan kita numbers map. Sorry. Kita masukin dulu ke embedded JavaScript-nya. Numbers map. Number. Oh, salah, bukan pakai korawal. Oke. Nah, kayak gini. Mungkin ini kita bungkus jadi li. Nah, jadi list. Nah, jadi kita bisa nih melakukan looping elemen dari array. Jadi misalnya kita mau nampilin list sebanyak jumlah array. Misalnya jumlah arraynya ini ada 5 nih. Jadi kita tampilkan di dalam list sini. Jadi fungsinya jadi seperti ini. Kita masuk ke embedded JavaScript, lalu numbers, kita map. Nah, kita masukin parameternya numbernya, lalu kita return. Nah, di sini kenapa dia pakai kurung kerawal? Sama seperti pemanggilan di komponen, pakai kurung kerawal, kurung biasa. Tuh. Nah, ini untuk rendering list sederhana. Gitu. Nah, kita udah selesai. Lalu selanjutnya rendering list sederhana. Nah, yang tadi ya, rendering list sederhana, kita merender daftar elemen tugas. Daftar elemen adalah tugas umum lainnya di React. Nah, kita bisa menggunakan function map pada array JavaScript untuk membuat daftar elemen JSX. Nah, penting untuk digarisbawahi bahwa saat merender daftar listnya, setiap elemen dalam daftar harus memiliki prop key yang unik.
Nah, key membantu React mengidentifikasi item mana yang telah berubah, ditambahkan atau dihapus. Ini sangat penting untuk performa dan stabilitas UI. Nah, di dalam React, ketika kita melakukan looping komponen, kita harus nambahin namanya key. Tuh. Nah, misal yang unik di sini adalah indeksnya. Jadi kita bisa nih numbernya, karena angkanya semuanya unik, kita bisa gunain key-nya menggunakan value dari numbernya itu sendiri. Jadi kayak gitu. Nah, jadi cuman ini nggak bisa sama ya. Nanti kedepannya akan timbul masalah ketika key-nya ini dia sama. Jadi usahain teman-teman harus cari value yang unik untuk dijadikan sebuah key dalam perulangan komponen. Oke. Nah, di sini dituliskan key ini harus unik di antara siblingnya. Jadi elemen pada level yang sama. Dan kalau bisa jangan gunakan index array sebagai key jika urutan item dapat berubah. Item ini dapat ditambahkan atau dihapus, atau daftar dapat diurutkan. Ya, coba gunakan ID unik dari data Anda jika tersedia. Nah, teman-teman kalau udah paham semua konsep ini, teman-teman punya dasar yang kuat untuk mulai bangun UI yang dinamis dan interaktif menggunakan React.js.